Selamat pagi dan salam bagi kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, hari ini Jumat 30 April 2021 dari Matius 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dalam bahasa Batak dikatakan, suang songonido rohani amamuna na dibanua gijangi. Ai dipangido do naing unang mago agiasada sian name meton. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada tahun 2015, seorang ayah di Tiongkok yang bernama Seng Kuan sangat ramai dibicarakan banyak orang. Seng Kuan mencari anaknya yang hilang berumur 1 tahun 8 bulan yang tiba-tiba menghilang pada saat bermain dengan sepupunya. Seng Kuan mencari anaknya yang hilang tanpa kenal lelah, padahal dia mempunyai keterbatasan fisik. Kakinya tidak dapat berjalan dengan sempurna. Dengan merangkak sambil membawa foto anaknya, dia berjalan menelusuri jalan di salah satu kota lain di provinsi Guangdong. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang mendorong Bapak Seng Kuan untuk melakukan itu semua? Hanya ada satu alasan, yaitu karena dia mengasihi anaknya yang hilang itu. Pada saat itu banyak sindikat penjualan anak. Dia tahu anaknya tidak mungkin bisa kembali kalau dia tidak mencarinya. Jika manusia bisa melakukan ini, Allah juga datang ke dunia ini dengan tujuan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, renungan ini adalah salah satu perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang. Mengapa Yesus menggambarkan anak yang hilang itu dengan menggunakan domba dan bukan binatang yang lainnya untuk mewakili manusia? Jawabannya yaitu karena domba adalah binatang yang lemah. Badannya tambun dan besar, namun larinya lambat. Jika ada pemangsa datang, jelas domba dalam bahaya. Apalagi kalau sendirian, domba akan menjadi makanan yang empuk bagi mangsanya. Karena domba binatang yang lemah, domba itu sangat membutuhkan gembala yang baik yang dapat melindungi dan menjaganya dari serangan pemangsa. Perilaku manusia sama seperti domba. Manusia itu sangat lemah dan tidak berdaya melawan kuasa si jahat. Manusia hanya dapat mengandalkan Tuhan untuk keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, Yesus adalah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik akan mencari domba-domba yang hilang, yang tersesat itu, agar kembali ke jalan yang benar. Ketika domba mau dipimpin gembala,
maka hidup kita akan aman dari si jahat. Karena itu, melalui renungan ini juga kita melihat bahwa betapa besar kasih Bapa dalam hidup manusia, tanpa memandang siapakah manusia itu. Bapa sangat mengasihi dan tidak menginginkan ada di antara kita yang hilang seorang pun, agar kita dapat diselamatkannya. Untuk itulah, marilah kita kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu sangat besar dalam hidup kami. Engkau menuntun kami agar kami tidak hilang dan beroleh keselamatan daripada-Mu. Untuk itu, tuntunlah hidup kami selalu berada di jalan-Mu yang benar itu. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkatimu.